Selamat pagi Bapak Ibu para panelis dan peserta KS Exchange yang ke-25 yang saya hormati. Terima kasih telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini dengan tema tantangan transparansi anggaran dan sinkronisasi kebijakan keuangan terkait COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maharani, bisa dipanggil Maha. Saya sebagai moderator acara hari ini. Sehari-hari saya bekerja di Direktorat Aparatur Negara Bappenas dan juga sebagai Open Government Partnership Point of Contact for Indonesia. Pertama, perkenalkan saya memperkenalkan diri tentang OGI. Open Government Indonesia dibentuk oleh pemerintah untuk mendorong reformasi keterbukaan pemerintah sekaligus sebagai bentuk nyata partisipasi Indonesia dalam kemitraan Open Government Partnership. Melalui Open Government Indonesia, pemerintah berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk melahirkan ide dan praktik baik keterbukaan guna mengakselerasi pencapaian pembangunan nasional. Hal ini dicapai melalui implementasi prinsip transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusi dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Selain itu kita ucapkan terima kasih kepada KSI dan juga beberapa pihak yang ikut membantu kesuksesan acara hari ini. KSI adalah kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia atau DFAT dan dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian PPN Bappenas. KSI mendukung pembuatan kebijakan di Indonesia untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik menggunakan penelitian, data, analisis yang berkualitas melalui kerjasama antara pemerintah dan lembaga penelitian. KSI Exchange ini merupakan diskusi rutin yang dilakukan oleh KSI bersama mitra yang tujuannya untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik baik guna mendukung proses knowledge to policy. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu terkait dengan security concern dan technicalities dari acara ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, beberapa poin penting terkait teknis keamanan pemanfaatan fitur Zoom dalam acara hari ini adalah menggunakan format webinar, sehingga terdapat beberapa feature yang tidak bisa diakses oleh peserta, seperti share screen, mengirim pesan secara private, dan ke ruang utama. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari partisipan bisa dilakukan melalui kolom Q&A. Peserta juga bisa berpartisipasi dalam diskusi ini melalui live stream di kanal YouTube Asumsi. Dan apabila peserta ingin men-share acara hari ini, mohon dapat menyertakan tagar #inisiatif pengetahuan #KSI Exchange. Untuk bahan paparan nanti akan tersedia dan bisa diunduh maksimal 3 hari sejak pelaksanaan kegiatan. Dan materi dapat di-download, nanti akan diumumkan kembali oleh panitia di chat room. Bapak Ibu peserta webinar KSI Exchange yang saya hormati, kita akan bersiap memulai acara yang sangat menarik hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para panelis dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Misbah Hasan selaku Sekretaris Jenderal Seknas Fitra, yaitu organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu-isu terkait transparansi anggaran di Indonesia. Selamat datang Pak Misbah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panelis kedua kita ada Bapak Taufik Hanafi. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Taufik. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas. Lalu panelis ketiga kita ada the one and only woman ini di acara ini sebagai panelis ada Ibu Ana Winoto. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ana adalah tim leader dari program Kompak, yaitu kolaborasi masyarakat dan pelayanan kesejahteraan. Lalu panelis berikutnya ada Bapak Kunta Wibawa Dasa sebagai staf ahli bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan. Selamat datang Pak Kunta. Selamat datang Bu. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak. Pagi. Lalu yang panelis 5 kita ada Bapak Ubaidi Soheh Hamidi selaku Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selamat datang Pak Ubaidi. Pagi. Pagi. Bapak Pak Terima kasih para panelis. Kami mohon kepada panelis untuk dapat berbicara secara jelas, tidak terlalu cepat, karena diskusi ini dilengkapi oleh fast typist bagi teman-teman tuli. Adapun agenda hari ini, pertama kita akan dengarkan dulu paparan dari Bapak Misbah selama 10 menit,
tentang pentingnya transparansi dan pemantauan publik pada proses alokasi anggaran dan sinkronisasi kebijakan fiskal antar lembaga pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19. Lalu setelah presentasi dari Pak Misbah, kita lanjutkan dengan serial diskusi dan tanya jawab dengan para panelis hari ini. Lalu diakhiri dengan kami mohon para panelis dapat menyimpulkan stressing point gitu dari masing-masing ekspertisnya. Kemudian kita sekitar 3 kata gitu ya, 3 kata tentang apa sih pentingnya dari keterbukaan anggaran pemerintah ini. Kemudian kepada Pak Misbah, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak. Bisa di-share screen. Ya. Baik, terima kasih Ibu Maharani Putri. Yang saya hormati Bapak Taufik Hanafi. Ini bos saya di PPD ini. Selamat pagi Pak Taufik. Yang saya hormati juga Bu Ana Winoto, ini bos saya juga nih di Kompak. Selamat pagi Bu Ana. Pak Kunta, ini lama saya nggak sowan ini ke Kemenkeu ya. Kemarin sering kita di DJA itu kerjasama. Pak Ubed, salam kenal Pak Ubed. Iya Pak. Teman-teman KSI dan kawan-kawan semuanya yang bergabung di diskusi kali ini. Jadi saya langsung saja karena waktunya singkat, saya akan share screen mana. Maaf. Ya, semoga udah bisa terlihat ya. Saya akan cepat saja terkait dengan tema transparansi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dalam penanganan COVID ini. Saya akan memulai dari beberapa peristiwa terakhir ya yang terjadi di Indonesia yang sekarang juga lagi rame. Misalnya seperti kita tahu di beberapa daerah, di banyak daerah bahkan sekarang ini sudah mulai ada perebutan paksa jenazah COVID ini. Nah ini oleh berbagai media dan kemarin juga sempat disentil oleh anggota DPR RI ya ketika ada sidang di DPR itu terkait dengan transparansi anggaran COVID ini. Jadi ada tuduhan dalam tanda petik gitu ya, rumah sakit ini melakukan semacam pengklaiman terhadap para korban atau masyarakat yang terpapar COVID ini sehingga mereka mengklaim bahwa jenazah atau korban yang bukan meninggal karena COVID itu dianggap COVID. Nah ini berbahaya sekali di level masyarakat karena ini bisa menyebabkan penularan yang luar biasa. Nah ini salah satu problem transparansi menurut saya ya sampai ke level bawah. Yang kedua peristiwa yang kita temui di beberapa daerah juga terkait dengan bansos COVID ini yang kemudian dipolitisasi gitu ya. Jadi selain beberapa problem terkait dengan data bansos, BLT atau PKH atau bansos-bansos yang lain di beberapa daerah terutama yang sekarang ini menyelenggarakan pilkada itu juga bisa ditunggangi istilahnya oleh calon-calon yang maju terutama petahana gitu ya yang kemudian menunggangi bansos COVID ini untuk kepentingan politiknya. Terus yang ketiga yang baru-baru ini dengan berbagai peristiwa maupun kejadian yang selama ini mungkin muaranya kita anggap dari persoalan-persoalan transparansi dan akuntabilitas, kami Seknas Fitra, ICW, TI, IBC dan Koalisi Masyarakat Sipil kemudian bersurat ke Presiden untuk bagaimana mendorong keterbukaan informasi terkait dengan anggaran COVID yang sudah berubah semakin besar gitu ya anggarannya. Nah ini beberapa peristiwa yang
melatari, mungkin banyak sekali juga peristiwa-peristiwa yang atau kejadian-kejadian di daerah yang berangkatnya mungkin karena kekurangan informasi gitu ya, atau ketidakjelasan informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Nah, saya sebenarnya dari semenjak Indonesia terpapar COVID ini, itu sudah banyak sekali regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu yang berkait langsung dengan kementerian dan lembaga, ada yang kebijakan-kebijakan itu juga berpengaruh terhadap daerah, bahkan sampai ke level desa. Nah, ini saya juga memotret beberapa saja yang terkait, karena pasti regulasinya lebih banyak sekali gitu ya. Mulai dari Inpres 4 2020 tentang percepatan penanganan COVID ini, yang kemudian lahir Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang sini sudah menjadi Undang-Undang nomor 2. Turunannya adalah adanya Perpres 54 dan Perpres 72 tentang postur APBN 2020 ya. Jadi sudah 2 kali berubah. Dari muara ini, dari Undang-Undang nomor 2, Perpres 72 dan seterusnya, itu kemudian memang turunannya lahir berbagai kebijakan di level kementerian yang itu mempengaruhi kebijakan anggaran di level daerah dan level desa. Yang paling utama adalah Permendagri 20, Instruksi Mendagri nomor 1, sama keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ya, terkait dengan rasionalisasi pendapatan daerah. Terus ada rasionalisasi 50% belanja barang jasa dan rasionalisasi 50% belanja modal. Nah, ini yang sangat berpengaruh terhadap dinamika anggaran di daerah, politik anggaran di daerah, karena DAK fisik maupun bantuan operasional kesehatan itu juga diwajibkan untuk penanganan COVID gitu ya. Nah, ada juga PMK nomor 38 tahun 2020 ini bicara tentang penetapan defisit yang lebih dari 3% gitu ya, atau realokasi atau refocusing anggaran, termasuk pembiayaan nanti penerbitan surat berharga negara atau utang luar negeri misalnya. Nah, ini berbagai kebijakan yang mempengaruhi daerah, termasuk di desa. Di desa ini juga ada beberapa regulasi yang banyak daerah kemudian melakukan sudah 2 kali pembahasan ini, melakukan musdes perubahan APBDes sebanyak 2 kali di 2020 ini. Yang pertama karena untuk merespon dana desa yang diperuntukkan untuk BLT dana desa selama 3 bulan, kemudian turun lagi kebijakan PMK 50 2020 ini tentang kebijakan BLT dana desa yang 6 bulan. Nah, ini juga kemudian kepala desa, BPD, dan masyarakat desa melakukan musyawarah desa sebanyak 2 kali untuk perubahan APBDes. Itu kira-kira potret kebijakannya. Nah, ini pasti juga sudah sangat familiar, nanti bisa kita kupas bareng dengan Pak Kunta, Pak Taufik, maupun Bu Ana, Pak Ubed. Nah, ini postur perubahan APBN dari yang semula dianggarkan 2.233,2 triliun untuk pendapatannya, sekarang berdasarkan Perpres 72 itu sekarang pendapatan negara sekitar 1.699,9 triliun atau defisit sekitar 1.039,2 triliun. Nah, ini defisit yang cukup tajam, meskipun masih dalam kategori kalau di Undang-Undang Keuangan Negara itu masih sekitar 30 ya, sekitar 30-an% terhadap PDB. Nah, ini berimplikasi terhadap alokasi anggaran untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama TKDD ya, transfer kepada pemerintah daerah dan desa. Nah,
Persentasenya kalau untuk yang di Perpres 72 itu sekitar 72% itu belanja pemerintah itu dialokasikan untuk KL atau pemerintah pusat. Nah, TKDD transfer ke daerah dan dana desa ini sekitar 27% dari total anggaran 2.739,1 triliun. Itu kira-kira potret awalnya. Nah, untuk penanganan COVID itu sudah ditetapkan sekitar 692,2 triliun. Untuk apa saja? Yang pertama untuk sektor kesehatan itu 87,5 triliun, perlindungan sosial 203,9 triliun, insentif usaha 120,6 triliun, UMKM 123,4 triliun, pembiayaan korporasi itu 53,5 triliun, dan sektor KL untuk tambahan ya kepada KL dan Pemda ini sekitar 106,1 triliun. Jadi dengan berbagai kritiknya adalah, atau catatan kritisnya adalah, ini ada kenaikan sekitar 42% ya anggaran COVID dari semula ditetapkan 405,1 triliun itu menjadi 695,2 triliun. Nah, kenaikan anggaran ini ternyata tidak berkorelasi dengan penurunan warga atau masyarakat yang terpapar COVID. Bahkan di beberapa hari terakhir ini itu masyarakat yang terpapar COVID rata-ratanya sudah di atas 1.000 orang per hari. Nah, ini juga kita mempertanyakan efektivitas anggarannya ya, seperti apa gitu, terutama untuk yang bidang kesehatan. Nah, dari besaran anggaran tersebut sebenarnya yang menjadi pembahasan kita saat ini terkait dengan problem transparansi itu yang pertama adalah sebenarnya di PMK 38 2020 itu di pasal 6 terutama itu ada mandatori, ada amanat gitu ya untuk melakukan konsolidasi seluruh anggaran baik itu di KL maupun sampai ke level daerah untuk melakukan konsolidasi anggaran dengan akun khusus COVID. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan ya, mungkin nanti ke Pak Kunta atau Pak Ubed gitu ya. Seperti apa sih konsolidasi dari anggaran-anggaran COVID ini di seluruh KL atau di level daerah? Karena informasi ini juga sangat sulit untuk didapatkan. Yang kedua, kita tahu bahwa pemerintah pusat ya, Kementerian Keuangan sudah ada dashboard anggaran COVID yang sudah dikembangkan. Tetapi sepertinya informasi yang ada di dalam dashboard tersebut itu masih umum gitu ya, hasil press release Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, tetapi untuk informasi-informasi terkait dengan sumber pendanaan, distribusi belanja, atau serapan anggaran itu masih belum kita dapatkan gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah soal konsolidasi tadi itu sebenarnya kan di Bappenas sendiri misalnya punya platform Krisna gitu ya, atau di Kementerian Keuangan juga ada Sakti misalnya. Nah, apakah platform-platform anggaran untuk integrasi perencanaan dan penganggaran ini sudah digunakan secara maksimal, terutama untuk budget konsolidasi COVID ini. Nah, itu ingin kami ketahui. Belum tersedia dashboard di daerah. Jadi di daerah itu hampir semua daerah ini belum mempunyai menu atau line item khusus ya terkait dengan COVID di daerah. Nah, ini juga agak menyulitkan advokasi kawan-kawan di daerah, terutama untuk bagaimana pengawalan anggaran COVID gitu ya. Terus akses informasi secara rinci ini juga susah didapatkan. Kemarin kita udah uji coba untuk akses data misalnya ke Kemendagri terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran berdasarkan tadi itu keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tapi sampai sekarang ini belum diberikan. Jadi ini juga selain informasi di dashboard atau di website sulit belum ada, ketika kita mengajukan permohonan dokumen atau permohonan informasi ini juga responnya sangat lama. Nah, ini yang menurut saya perlu
perlu kejelasan gitu ya. Nanti mungkin klarifikasi dari Kemenq atau dari Bappenas. Terus yang berikutnya adalah tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas, ini DPR, DPRD, ini seakan-akan juga dinafikan gitu, termasuk juga masyarakat sipil ya, NGO. Berikutnya problem itu tadi problem-problem terkait dengan keterbukaan informasi. Yang kedua adalah problem sinkronisasi fiskal. Ini juga saya kutip dari presentasinya Kementerian Keuangan kemarin yang disampaikan juga oleh Ibu Menteri gitu ya, bahwa kesehatan ini per Juni anggaran kesehatan yang 87,5 triliun tadi itu baru terserap sekitar 5,12%. Nah, ini juga sebarannya seperti apa? Ini juga sulit kami dapatkan ya, karena anggaran kesehatan ini pastinya tidak hanya di Kementerian Kesehatan gitu ya, tetapi juga dikelola oleh kementerian atau lembaga yang lain. Nah, ini informasi-informasi seperti itu yang belum kami dapatkan. Yang lain adalah perlindungan sosial baru 36,19% untuk sektor atau tambahan kepada Pemda itu 5,18%, UMKM baru 22,7%, korporasi ini belum distribusikan, dan insentif untuk usaha ini baru 11,18%. Nah, ini juga seperti apa sinkronisasi kebijakan fiskalnya ini, sehingga masing-masing kementerian yang mungkin membawahi atau membidangi beberapa sektor ini kemudian masih sangat kecil serapan anggarannya. Nah, untuk yang Pemda, karena kami belum mendapatkan angka pastinya gitu ya, dari realokasi maupun refocusing belanja barang jasa dan bansos, sebenarnya kami melakukan estimasi saja ini. Estimasi. Jadi kalau kita rekap ya seluruh APBD seluruh Indonesia, baik itu level provinsi, kabupaten, kota, itu sebenarnya ada efisiensi anggaran sekitar 160,6 triliun ya dari belanja barang jasa seluruh Indonesia. Nah, kalau yang belanja modal itu sekitar 118,3 triliun atau sekitar 278,9 triliun. Ini masih menggunakan APBD murni ya sebelum COVID itu. Nah, kalau kita estimasi katakanlah kontraksinya pendapatan maupun belanja di daerah itu 50%, itu paling tidak pemerintah itu bisa mendapatkan sekitar 139,45 triliun untuk penghematan dari APBD gitu ya, dan itu direfocusing untuk penanganan COVID. Tetapi hampir semua daerah ini sepertinya tidak mematuhi ketentuan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Indikatornya apa? Indikatornya adalah punishment untuk penundaan DAU atau DBH itu sepertinya berlaku untuk semua daerah. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, daerah-daerah tidak mematuhi ketentuan realokasi ini. Yang kedua, ya terlambat gitu ya, terlambat menyetorkan. Nah, hingga hari ini informasinya baru sekitar 71 sampai 85 triliun yang bisa diestimasi dari realokasi APBD seluruh Indonesia. Ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi. Nah, untuk level desa ini saya fokus kepada desa-desa dampingan Fitra gitu ya, yang juga disupport oleh Kompak. Sebenarnya dana desa di 2020 ini itu tidak berubah secara signifikan ya, hanya ada penurunan sedikit sekitar 1% gitu ya, minus 1% dari total anggaran yang diterima oleh masing-masing daerah. Bahkan ada yang tidak sampai 1%. Nah, ini kalau ketentuan di SE Kemendesa itu adalah bahwa setiap dana desa yang kurang dari 800 juta itu terkena ketentuan 25% BLT. Nah, rata-rata di 11 kabupaten, desa-desa di 11 kabupaten dampingan kami itu
ini beragam gitu ya, tetapi mayoritas terkena sekitar 30% dana desanya untuk BLT. Misalnya di Aceh Barat itu hanya 25%, karena dana desa per desanya itu 778,3 juta. Bondowoso itu terkena 30% karena dana desa per desa itu sekitar 1,1 miliar dan seterusnya. Jadi ini ketentuan ini kebanyakan juga sudah dipatuhi oleh desa-desa dampingan kami gitu ya. Nah, yang agak berpengaruh adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini juga terpengaruh karena perhitungan alokasi dana desa ini kan dari dana transfer ya, total dana transfer dikurangi DAK, dana alokasi khusus. Nah, ini juga ada penurunan yang cukup signifikan sebenarnya di masing-masing desa, di desa-desa dampingan kami. Yang paling kecil itu desa-desa di Kabupaten Aceh Barat, itu hanya 189,5 juta. Nah, yang lain yang terbesar itu di Lombok Utara, desa-desa di Lombok Utara, itu ADD-nya sekitar 1,3 miliar. Itu kira-kira, dan kalau di desa prakteknya ini sudah relatif bagus gitu ya, meskipun ini juga sangat beragam bagaimana transparansi itu dilakukan oleh desa-desa terkait dengan bantuan sosial misalnya. Jadi itu dipampang di papan pengumuman dan ditempel di berbagai lokasi strategis di desa gitu ya. Mereka juga melakukan musdes secara partisipatif dengan protokol COVID gitu ya, musdes khusus karena tadi ada perubahan ketentuan tentang APBDes gitu. Dan kami juga menyelenggarakan, kalau di desa-desa dampingan tadi ya, ada sekitar 33 desa dari 11 kabupaten. Itu kami menyelenggarakan semacam posko pengaduan yang dikelola oleh BPD. Nah, dari pengaduan-pengaduan terkait dengan exclusion error atau inclusion error data penerima BLT misalnya, itu nanti bisa disampaikan dan kemudian dimusyawarahkan kembali ke level desa. Terakhir, rekomendasinya, yang rekomendasi secara umum adalah melakukan revitalisasi tata kelola anggaran penanganan COVID ini. Yang pertama adalah dengan pengembangan dashboard data anggaran COVID, sumber anggarannya dari mana, jumlah anggarannya berapa, jenis belanjanya apa saja, sasaran tiap belanja itu apa, terus friendly access gitu ya, mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua terkait dengan akuntabilitas, itu bahwa informasi terkait dengan anggaran COVID itu juga diupdate real time gitu ya, harian atau mingguan atau bulanan gitu ya. Terus hasil atau keluarannya itu apa, misalnya output dari anggaran-anggaran itu seperti apa, termasuk dengan bagaimana DPRD, DPR itu mendapatkan laporan dan melakukan pengawasan, termasuk masyarakat sipil. Bagaimana masyarakat sipil itu diberi ruang untuk melakukan audit sosial gitu ya, atau monitoring secara langsung dalam berbagai bentuk, misalnya posko pengaduan atau langsung melakukan survei terkait dengan efektivitas anggaran-anggaran COVID itu, penanganan COVID. Saya pikir itu, Ibu Maharani. Terima kasih tadi presentasi saya. Silakan direspon. Baik, terima kasih banyak Pak Misbah. Menarik sekali presentasinya, data-data yang disajikan juga cukup lengkap gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya concern dari teman-teman CSO atau organisasi masyarakat sipil itu sebenarnya terkait dua hal ya Pak ya. Konsolidasi anggaran, akun COVID dan keterbukaan informasinya. Lalu yang kedua itu terkait dengan efektivitas pemanfaatannya serta serapannya gitu. Apakah sudah efektif dan sudah diperuntukkan untuk sebagaimana mestinya gitu. Nah, kali ini kita kedatangan panelis Pak Taufik nih, kebetulan Deputi Evaluasi dari Bappenas. Mungkin Pak Taufik, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak gitu ya selaku Deputi Evaluasi di Bappenas terkait dengan isu-isu yang disampaikan oleh Pak Misbah dari Seknas Fitra, dan seperti apa sih manajemen atau
pengelolaan perencanaan penganggaran pemerintah yang sudah dilakukan terkait dengan dinamika alokasi anggaran COVID ini. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih nih Mbak Maharani. Jadi tentu pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan selamat ini atas penyelenggaraan talkshow ini yang diselenggarakan oleh KSI dan kerjasama dengan Fitra juga ya nih ya penyelenggaraannya ya. Dan terima kasih nih Pak Misbah atas informasi dan update-nya serta pendampingan yang dilakukan oleh Fitra, bahkan tadi sampai level desa ya, yang dilakukan pendampingannya sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, bahkan cukup mikro ini di level desa apa yang dilakukan oleh Fitra. Baik ini, dan saya ingin juga menyapa ini karena partisipannya ini sudah 360 orang. Betul, ini Pak, dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini terima kasih ini sudah ikut bersama kita semua, dan para panelis ini juga sudah hadir semua ini, Pak Kunta, Pak Ubay, dan juga Bu Ana ini ya juga hadir semua di sini. Baik, jadi tentu saya ingin menyampaikan gambaran yang lebih makro dulu. Jadi tentu COVID ini kan merupakan suatu isu yang unprecedented ya, dan tentu membutuhkan suatu policy yang juga unprecedented juga, terutama keterlibatan publik. Jadi kami sangat menyambut baik masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh Pak Ubay. Ini pentingnya transparansi anggaran. Jadi menurut kami tidak hanya terbatas pada tataran anggaran, tapi juga mulai dari tahap perencanaannya itu juga perlu kita libatkan publik. Oleh karena itu, Bappenas dalam hal ini, terutama setiap tahun dalam penyusunan perencanaan, yaitu rencana kerja pemerintah tahunan, yang saat ini baru saja selesai ya, dibahas dalam tahap pendahuluan dengan DPR, penyusunan RKP 2021, itu jauh-jauh hari kita juga melakukan apa yang namanya konsultasi publik ya dalam penyusunan perencanaan ini. Dan kita juga sampaikan bagaimana hasil evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan ini secara rutin. Bahkan saat ini tema yang disusun untuk rencana kerja pemerintah 2021 ini temanya pun ditetapkan dan disusun berdasarkan hasil evaluasi dari apa yang kita lakukan tahun sebelumnya. Jadi tema daripada rencana kerja pemerintah 2021 ini memperhatikan betul perkembangan terkini dari dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu temanya adalah pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Di sini reformasi sosial itu dalam arti luas, yaitu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita perlu melakukan reformasi di dalam sistem kesehatan nasional, reformasi di dalam sistem penyelenggaraan perlindungan sosial. Demikian juga dalam sistem ketahanan bencana. Jadi banyak sekali ternyata pandemi COVID ini ternyata wake up call bagi kita. Betapa rentannya sistem kesehatan nasional kita. Bagaimana kita dalam penyelenggaraan perlindungan, sistem perlindungan sosial pun, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Misbah, itu bagaimana data-data yang ada di lapangan itu ternyata perlu penataan yang lebih baik lagi ke depan. Ya, demikian juga dalam sistem ketahanan bencana kita, yang selama ini kita cukup banyak pengalaman dalam mengatasi bencana yang bersifat alam, tapi begitu menghadapi
bencana yang bersifat non-alam, itu kita dihadapkan dengan tantangan yang sangat berbeda. Ya, oleh karena itu dalam perkembangan terakhir ini yang namanya pemulihan dari aspek ekonomi dan aspek kesehatan ini ternyata kan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya, ini merupakan suatu gabungan yang harus terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu kami menyambut baik ini masukan-masukan dari temuan-temuan apa yang dilakukan oleh Fitra, ya, terutama melihat betapa pentingnya keterlibatan publik di dalam penanganan COVID ini. Karena ini isu daripada pandemi ini kan tidak hanya bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah, tapi partisipasi publik, terutama masyarakat seperti lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Fitra, termasuk nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ana, Kompak, ini merupakan hal yang sangat-sangat penting karena mereka memiliki instrumen yang bisa menjangkau sampai level yang lebih dalam lagi, termasuk di tingkat desa. Jadi masukan-masukan mengenai transparansi ini tidak hanya terbatas pada tataran anggaran, kalau menurut pandangan kami, tapi jauh lebih luas dari itu. Yaitu kita ingin melibatkan keterlibatan publik itu mulai dari tahap perencanaan. Ya, jadi tahap perencanaan bahkan nanti pelaksanaan penganggaran, ini bahkan kita juga mengundang secara lebih luas keterlibatan publik dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan kebijakan daripada pemerintah ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Jadi informasi-informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Misbah ini sangat bermanfaat bagaimana kita bisa melihat pelaksanaan sampai di tingkat lapangan dan keterlibatan publik terutama dalam memberikan pendampingan. Ini merupakan salah satu kunci penting dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Barangkali itu sebagai pengantar ini, Mbak Maharani, mengenai respon apa yang tadi disampaikan oleh Pak Misbah dalam paparan yang sangat kaya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Jadi menurut kita tuh sebenarnya pandemi COVID ini sebenarnya sebagai suatu titik poin gitu, di mana pemerintah menyadari betapa lemahnya gitu ya sistem kesehatan kita, sistem ketahanan sosial dan sistem ketahanan bencana kita gitu. Jadi ini sebagai upaya reformasi di 3 sektor tersebut, dan juga kalau kita lihat positifnya ini juga sebagai suatu ajang gimana proses ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil agar lebih efektif gitu. Nah, selanjutnya saya ingin beralih ke Bu Ana, Ibu. Nah, Bu Ana, sekarang gitu ya dalam penanganan program Kompak ini, isu dan tantangan apa saja sih yang dihadapi terkait dengan pengelolaan keuangan publik gitu yang menjadi fokus utama dari program Kompak? Silakan, Bu. Terima kasih Mbak Maharani. Selamat pagi, selamat bergabung dalam diskusi ini. Senang sekali bisa bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, termasuk para panelis. Mungkin saya sampaikan sekilas dulu mengenai Kompak ya. Tadi Mbak Maharani bertanya, isu apa saja yang menjadi fokus Kompak terkait pengelolaan keuangan publik. Nah, dalam hal ini, Kompak punya mimpi besar, yaitu pemerintah daerah bisa mengelola seluruh anggaran yang tersedia secara lebih efektif, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan, terutama layanan dasar, secara lebih tepat, lebih murah, lebih berkualitas. Intinya seperti itu. Nah, Pemda punya peran yang sangat penting karena sudah mendapatkan banyak sekali anggaran dari Pak Ubaidi nih, dari Kementerian Keuangan sudah menyediakan berbagai instrumen fiskal untuk pemerintah daerah menjalankan penyelenggaraan pelayanan dasar. Namun, kami dari Kompak melihat ada beberapa tantangan. Jadi dalam melihat
seluruh permasalahan, Kompak mencoba menggunakan kacamata Pemda dan masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita udah tahu banyak sekali rantai permasalahan yang terjadi, tapi kami coba fokus pada hal-hal yang paling mendesak dihadapi oleh pemerintah daerah dan juga oleh masyarakat. Nah, antara lain yang akan saya sampaikan, pertama adalah keragaman kapasitas pemerintah daerah sendiri. Gitu. Jadi kapasitas pengelolaan keuangan kan tidak sama rata di seluruh daerah. Ada yang sudah canggih, ada yang masih struggle gitu. Maka Kompak berupaya untuk memperkenalkan berbagai tools untuk mempertajam analisa dan penyusunan anggaran. Ini bersama Pak Taufik nih dan teman-teman di Bappenas. Contohnya ada perangkat yang namanya Sepakat untuk menyusun anggaran yang lebih propur, lebih mendukung penyelesaian masalah kemiskinan. Contoh penggunaan Sepakat ini ternyata sangat bermanfaat di masa COVID juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ambil contoh dari Sumbawa, di mana pemerintah daerah tersebut sudah fasih menggunakan Sepakat, sehingga ketika ada seruan untuk revisi realokasi APBD, pemerintah Sumbawa bisa melakukan revisi dengan sangat cepat. Bahkan mereka lolos di tahap pertama. Jadi tadi sanksi yang disebut Pak Misbah itu, penundaan DAU, tidak terjadi pada Pemda Sumbawa. Karena Pemda Sumbawa berhasil mengajukan revisi APBD tepat waktu dan sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan untuk revisi realokasi APBD. Jadi itu salah satu contoh permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Ada juga masalah mengenai pemahaman mengenai berbagai instrumen yang sudah disediakan. Kan ada DAK, ada DID, ada DAU, ada Otsus buat Aceh dan Papua, ada dana desa. Ternyata daerah juga masih perlu mensortir yang mana dimanfaatkan buat apa. Jadi dulu bersama Pak Ubaidi nih, kita coba meningkatkan pemahaman daerah mengenai yang disebut dana insentif daerah, yang ternyata tidak begitu dikenal oleh Pemda. Mereka nggak tahu bagaimana saya bisa mendapatkan dana insentif daerah itu dan buat apa bisa digunakannya. Maka dengan pendampingan dan juga dukungan teknis bersama Kemenkeu kepada daerah lokasi Kompak, kita coba tingkatkan bagaimana Pemda bisa bukan mengakali sih, tapi mengoptimalkan berbagai sumber anggaran yang ada. Contohnya di Bima, lagi-lagi di NTB, Pemda di Bima itu malah menggunakan DID, dana insentif yang diberikan dari pusat kepada kabupaten, untuk justru memberi reward kepada desa-desa yang berkinerja baik. Jadi ini kreativitas dari pemerintah Kabupaten Bima, di mana mereka sangat paham bahwa untuk kabupaten itu mencapai kinerja yang baik, mereka membutuhkan kinerja yang baik juga dari desa-desa yang di sana. Dan permasalahan mungkin yang terakhir yang saya sampaikan berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Misbah mengenai akuntabilitas. Dan terutama akuntabilitas kepada masyarakat. Jadi tentunya dengan berbagai instrumen dan anggaran yang turun ke daerah, datang juga berbagai persyaratan untuk pertanggungjawaban dan juga untuk pelaporan, sehingga ada kecenderungan untuk lihatnya akuntabilitas ke atas. Jadi pelaporan dan akuntabilitas dari Pemda ke pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas kepada masyarakat itu seringkali terabaikan. Kita juga pernah mendengarkan hasil studi dari Bank Dunia di mana justru dalam 5-7 tahun terakhir ini malah ada tendensi kualitas partisipasi masyarakat, ruang partisipasi masyarakat untuk mengambil peran dalam keputusan alokasi anggaran itu malah melemah gitu.
Jadi di situ kami bersama dengan teman-teman di Seknas Fitra, Pak Misbah dan seluruh jajarannya mencoba memperkenalkan, menguji cobakan cara-cara baru seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Misbah. Jadi pertama literasi dulu gitu pada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa membaca, mengkritisi anggaran yang diimplementasikan di desa dan mencari cara-cara untuk gimana BPD sebagai wakil masyarakat itu bisa memfasilitasi suara masyarakat dalam keputusan-keputusan terkait anggaran. Dan ini menjadi amat sangat penting di era COVID ini. Dan terakhir juga adalah pengaduannya itu sendiri, posko pengaduan. Jadi ini sangat penting untuk menyampaikan umpan balik dari masyarakat kepada supradesa, tapi juga sebagai wadah untuk kembali lagi ke masyarakat. Dari masukan yang kami terima, ini loh yang sudah selesai. Ini yang kita bisa tuntaskan bersama di level masyarakat. Tapi ada sebagian yang nanti akan dibawa BPD dan dibawa oleh kepala desa kepada supradesa di kecamatan dan juga kepada OPD di tingkat kabupaten. Mungkin itu sedikit sharing dari kami mengenai permasalahan yang kita lihat di daerah-daerah kompak dan bagaimana kita coba mengatasinya. Terima kasih, Mbak Maharani. Terima kasih banyak, Ibu Ana. Jadi kalau dari penyampaian Ibu Ana tuh ada 4 poin gitu yang perlu kita perhatikan terkait dengan keuangan daerah, yaitu kapasitas dari daerah yang berbeda-beda, lalu pemahaman Pemda terkait instrumen yang disediakan juga tidak sama gitu ya Bu ya, lalu pentingnya reward bagi daerah-daerah berkinerja baik, dan akuntabilitas kepada masyarakat yang saat ini mungkin seringkali terabaikan gitu ya Bu ya. Ya betul. Nah jadi menyambung dari Bu Ana, kita minta masukan dari Pak Kunta Pak. Nah jadi menurut Bapak gitu ya, seperti apa sih gitu peran-peran lembaga non pemerintah baik masyarakat, lembaga penelitian maupun teman-teman di organisasi masyarakat sipil ini dapat berperan serta gitu dalam isu transparansi kebijakan transparansi kebijakan anggaran APBN. Silakan Pak Kunta. Terima kasih Bu Mbak Maha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini acara yang luar biasa ya. Kita bisa diskusi mengenai apa sih transparansi fiskal itu gitu dan pentingnya transparansi fiskal bagi kita. Saya sangat terima kasih ada Pak Misbah yang sudah banyak diskusi kita ya dengan Fitra, kemudian ada Pak Hanafi, Pak Taufik, kemudian Bu Ana dan juga Pak Ubaidi. Saya sebelum menjawab pertanyaannya Bu Maha, saya ingin menjelaskan dulu secara garis besar gitu ya. Tadi apa-apa yang disampaikan oleh Pak Misbah supaya kita sama gitu ya. Dan saya sangat terima kasih atas rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Pak Misbah tadi dan juga Bu Ana. Nanti kalau yang daerah Pak Ubaidi ini ahli keuangan daerah, jadi nanti yang daerah Pak Ubaidi. Sebelum itu saya ingin jelaskan bahwa kemarin kita sudah dapat hasil dari Open Budget Survey. Ini kami kerja ininya dengan Fitra. Intinya bahwa nilai kita meningkat dari sisi fiskal transparansi. Yang tahun 2017 itu 64, sekarang 2019, jadi dia mengevaluasi setiap 2 tahun. Evaluasi 2019 disampaikan kemarin di Juni ya, di Juni atau Juli 2020. Ini nilai kita menuju ke 70. Ini termasuk nilai yang sangat signifikan kenaikannya, dan kita nomor 2 di Asia setelah Filipina. Ini menunjukkan bahwa kita sangat-sangat terbuka, dan kita itu pemerintah ya, sangat terbuka, dan kita ingin justru transparansi ini menggugah masyarakat. Kalau ada kata-kata tak kenal dan tak sayang gitu ya, kalau masyarakat mengenal apa yang akan dilakukan pemerintah, APBN kita apa, APBD kita seperti apa, kalau sudah kenal, jadi nanti tinggal bagaimana memonitor dan mengontrol. Itu justru kita ingin ke sana. Karena arahnya kan ke situ ya, sehingga nanti masyarakat bisa tahu betul apa yang dilakukan pemerintah. Kemudian saya akan masuk ke dalam kondisinya saat ini. Kondisi yang memang tadi sudah sampaikan Pak Taufik, ini kondisi yang sangat-sangat extraordinary. Ya. Kita krisis yang sangat luar biasa, dan kondisi extraordinary yang tadinya adalah krisis dari sisi kesehatan,
kemudian moving ke dalam krisis sosial, lalu ke krisis ekonomi, dan sekarang ke krisis keuangan. Tapi kita jangan sampai ke sana. Kalau kita lihat kenapa kondisi kesehatan, tadi Pak Hanafi sudah jelaskan, memang mulainya dari kesehatan, gitu kan? Dan belum ada obatnya. Dan COVID ini mematikan. Belum ada obatnya, mematikan, dan juga kapasitas dari kesehatan kita, kalau semua orang sakit, ya semua negara pun tidak bisa mengatasi itu. Gitu. Sama kita lihat dengan di Eropa, sekarang Amerika Latin, gitu ya, itu orang sampai tergeletak-geletak gitu. Kita belum sampai ke sana, moga-moga tidak ke sana. Dan semua orang akhirnya karena seperti kondisi tadi menuju ke krisis sosial karena adanya pembatasan-pembatasan supaya orang tidak menular dari satu orang ke orang lain. Kondisi tadi karena ada pembatasan, orang tadinya bekerja sekarang tidak bekerja, tadinya hidup secara informal sekarang tidak. Itulah yang menunjukkan krisis sosial. Krisis sosial ini kalau berlanjut akhirnya menuju ke krisis ekonomi karena nanti supply dan demand, ekspor dan impor. Makanya kalau kita lihat di kuartal 1 kita pertumbuhan ekonomi kita sudah turun ke 2,97%. Yang biasanya kita rata-rata 5, sekarang ke 2,97%. Ini menunjukkan malah ekonomi kita memang agak sering. Dan kemungkinan di kuartal 2 ini akan negatif growth. Karena sejak April, Mei, Juni ini kita melakukan pembatasan-pembatasan. Tapi harapan kita, maka tadi kita sampaikan extraordinary, maka kita melakukan insentif-insentif supaya apa? Palungnya itu tidak manjang gitu. Dari Q1 sudah turun, dari Q4 2019 ke Q1 2020 turun, kemudian ke Q2 2020 ini juga kemungkinan akan negatif. Kita harapannya akan naik lagi di Q3 dan Q4. Gitu ya. Maka tadi ada insentif yang dikatakan Pak Misbah ada sekitar 695,2 triliun yang terdiri dari 2 klaster sebenarnya tadi kalau tadi. Untuk masyarakat itu ada dari kesehatan, perlindungan sosial dan sektoral dan Pemda. Lalu ke dunia usaha itu yang di bawah di bawah tadi ada untuk UMKM, untuk pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Sehingga dua-duanya jalan. Kita bantu di sektor kesehatan supaya bisa menampung itu. Kemudian masyarakat yang tadinya bekerja sekarang tidak bekerja, maka ada dukungan untuk mereka meningkatkan daya beli mereka. Kemudian dunia usaha juga kita dukung supaya mereka tidak mem-PHK dan juga kalau mati tidak mati beneran tapi mati suri gitu ya. Sehingga pada saat kita bisa bangkit, kita bangkit lagi. Gitu ya. Kemudian memang problemnya adalah kalau kita bicara perlindungan sosial, gitu ya, yang tadi Pak Misbah bicarakan, memang kita itu punya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu mencakup 40% dari penduduk. Ini whatever, nanti mungkin masih ada inclusion error dan exclusion error. Dalam arti ada orang yang harusnya tidak masuk ke situ, tapi harusnya orang masuk, tapi dia dikeluarkan. Itu akan terjadi. Pada saat ini, perlindungan sosial yang tadi sekitar 203 triliun itu sudah mencakup hampir 60% dari penduduk. Ya. Kalau kita bicara PKH 10 juta, kemudian kartu sembako 20 juta. 20 juta itu KPM loh ya, keluarga penerima manfaat. Jadi kalau kita asumsikan satu keluarga itu ada 4 orang, itu sudah 80 juta orang yang dapat kartu sembako. Kemudian kita juga ada tambahan yang dari Kemensos 9 juta bantuan langsung tunai gitu ya. Yang 9 juta KPM. Berarti total itu sudah 29 juta KPM. Kalau kita kalikan 4 itu sudah sampai 120 juta orang. Belum di luar yang tadi BLT desa ini sekitar 8 juta KPM. Jadi itu sudah sangat luas sekali. Ya problemnya yang 20% on top dari 40% ini memang. Kita nggak punya data. Itulah yang kemungkinan di daerah akan terjadi. Tapi justru dengan adanya transparansi ini kita ingin memasukkan siapa sih sebenarnya yang perlu dibantu. Sudah ada mekanismenya ya nanti ke RT, RW, kemudian ke kelurahan nanti ke Kementerian Desa dan juga ke Kemensos. Ini yang ada di lambat. Kemudian bagaimana kita melibatkan pihak-pihak tadi pertanyaan Bu Maha ya. Sebenarnya kalau kita lihat meskipun kita bicara kita extraordinary dan juga kita ada regulasi yang tadi disampaikan oleh Mas Misbah ya sangat banyak tadi ya. Kita tetap menjaga governance gitu. Kita ingin tetap fleksibel
cepat, gitu ya. Kalau dulu namanya APBNP itu kalau pembahasan bisa sebulan lebih, gitu ya. Kita pengen, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita udah nggak mengeluarkan sekarang, udah terlanjur gini, orang nggak bisa makan lagi, gitu. Jadi kita tetap pengen fleksibel, pengen cepat, tapi governance dijaga. Inilah yang menjadi ini kita, gitu ya. Dan kita tetap terbuka. Maksudnya kita misalnya kayak yang Perpu tadi ya, kita juga diskusikan dengan DPR. Kita sampaikan perkembangan seperti apa yang kita lakukan, mana yang kita berubah. Kemudian juga kita sudah melakukan dengan diskusi-diskusi dengan para pihak. Ya, ada kajian-kajian, kita diskusikan mana sih yang pas, termasuk dengan TNP 2K, apakah bansos kita sudah efektif dan efisien, apakah kita perlu memperbaiki lagi, apakah kita perlu dorong lagi yang lain. Maka kalau kita lihat saat ini, selain yang tadi disampaikan oleh Pak Misbah, yang ada beberapa klaster tadi, kita sudah mulai memikir, oh ternyata kita perlu juga ada bansos produktif, gitu. Supaya dulu mereka yang dulunya usaha, orang-orang kecil ini ya, UMKM kecil, sekarang mungkin dia sudah lama nggak berusaha, tabungannya sudah habis, pada saat dia mulai berusaha, dia perlu bantuan pemerintah. Kita memberikan dia bantuan bansos produktif. Sehingga yang kita sampaikan saat ini intinya bahwa selain kita melakukan policy gitu ya, kebijakan, kita juga monitor. Ya, kebijakan ini jalan enggak? Tadi desain Pak Arif sudah realisasinya masih kecil enggak? Tapi sekarang kalau saya boleh sampaikan realisasinya sekarang jauh lebih baik. Setiap minggu kita melakukan monef. Gitu ya. Setiap minggu kita melakukan monef dan kita laporkan kepada Menteri Keuangan dan juga kepada Presiden. Saat ini pun Presiden juga memonitor terus gitu ya. Kenapa? Kemudian kita cari kalau belum kendalanya apa. The bottlenecking itu terjadi sehingga kita melakukan terobosan-terobosan. Sudah banyak terobosan yang kita lakukan, tapi governance tetap kita jaga. Contohnya misalnya gini, misalnya insentif untuk tenaga kesehatan atau pasien COVID gitu ya. Kita kasihkan dulu uang muka. Kalau ada klaim dari rumah sakit, kita kasih dulu uang muka, dokumennya bisa menyusul. Tapi dokumen tetap harus ada. Karena ini jaga governance juga. Kemudian untuk insentif tenaga kesehatan, kita juga mulai serahkan itu kepada Pemda. Sehingga verifikasinya, verifikatornya lebih banyak. Karena Pemda langsung bisa memverifikasi rumah sakit di daerah. Tidak semuanya terpusat di pusat. Tapi governance kita jaga. Jadi hal terobosan-terobosan ini yang kita lakukan terus-menerus untuk the bottlenecking. Sehingga realisasinya menjadi bagus. Kita nggak ingin uang yang 695T itu hanya di atas kertas. Gitu kan. Kita ingin itu semua harusnya terrealisasi, terserap oleh masyarakat dan dunia usaha. Sehingga yang kita ingin sampaikan tadi, kita ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi di Q3 dan Q4 itu terjadi. Itu ya. Kemudian untuk transparansi, ini pertanyaannya juga gitu kan, tadi Mas Misbah mengatakan, transparansinya gimana? Sebenarnya kami sudah ada Pak, tetapi memang mungkin belum terbuka. Jadi pertama, akun yang tadi disampaikan, kita punya akun khusus, ya, sehingga terkoordinasi. Kita langsung monitor di situ. Kita punya dashboard, sudah ada dashboard yang ada di Kementerian Keuangan. Kita membentuk tim monef yang tiap bulan, tiap minggu kita ketemu, kita membuat tim monef dan kita sampaikan di dashboard tadi, gitu ya. Termasuk akuntabilitasnya juga. Jadi sekarang kita sudah diskusi dengan APH, aparat penegak hukum, supaya begitu ada fraud langsung ketemu gitu. Tapi kalau ini bukan fraud karena kita ingin mempercepat, ya itu tadi terobosannya adalah dokumennya nanti, gitu kan. Tapi kita kejar dokumen itu. Ya, hal-hal ini yang karena ini sebenarnya saat ini terus terang ya kalau dulu Pak Khatib Basri itu saya ingat betul, beliau itu pasti ngomong pada saat krisis itu pasti akan ada policy yang baik gitu ya. Kondisi saat ini juga kayak gitu. Kita sudah ada perubahan mindset yang sangat luar biasa. Kita harus gerak cepat, jadi kita tidak hanya membuat kebijakan tapi kita bilang oh nggak tolong implementasinya, tapi kita sekarang mulai membuat kebijakan, kita monitor, lalu kita lakukan bahwa implementasinya harus jalan. Kalau tidak ada, apa masalahnya? Kita cari persoalannya, kita cari terobosan-terobosannya supaya itu jalan. Itu perubahan mindset yang utama yang nanti harusnya akan bisa memperbaiki di tahun-tahun berikutnya.
yang mengenai transfer ke daerah nanti Pak Ubay ya. Beliau yang lebih jago di transfer ke daerah. Jadi secara garis besar gitu Pak Maha, intinya kami sangat open terhadap rekomendasi dari Mas Misbah, termasuk nanti apakah transparansi itu mau sampai di mana, tapi kita kan juga harus jaga governance dan juga jaga fleksibilitas kita. Jadi program-program ini sangat bergerak sangat cepat sekali. Program-program yang terjadi sangat cepat sekali dan kita melihat kondisinya. Misalnya seperti sekarang, waktu kemarin pada kita membuat program-program yang termasuk insentif nakes dan segala macam, itu kita asumsikan bahwa Mei itu adalah peak-nya kita. Maka insentif tenaga kesehatan itu ada dari bulan Maret, April, Mei. Tapi ternyata sekarang belum terjadi peak itu. Gitu. Baru sampai kemungkinan September, mungkin saya belum tahu. Akibat dengan kondisi tadi apa? Kita langsung membuka insentif nakes kita buka sampai Desember. Kemudian pasien COVID juga kita buka. Tadinya hanya kita anggap berapa ribu, sekarang kita sudah puluhan ribu, sekarang sudah kita buka semua. Hal seperti itulah ya informasi. Maka mohon kalau mau ada kita sepakat nanti ada suatu apa tadi Pak Misbah bilang media untuk kita ketemu gitu, apa kita diskusi ya atau informasi kerja bersama Pak. Nah, atau kita informasi dari bawah, masukan-masukan itu sangat kita bela. Dengan kondisi tadi kita bisa langsung memperbaiki, kita istilahnya redesign program supaya tadi yang tujuannya sama kan, supaya masyarakat itu dapat gitu, masyarakat itu merasakan. Termasuk yang kemarin ada bansos itu, kemudian nanti bansos yang produktif saya sampaikan. Kemudian ini kita sudah lagi mikirkan ternyata yang PKH dan kartu sembako itu kurang ternyata gitu. Berarti harus ada tambahan. Hal seperti itu ya. Nanti monggo kalau saya open sekali. Gitu Mbak Maha. Baik, terima kasih banyak Pak Hunta. Jadi memang dari yang disampaikan Pak Hunta sudah banyak terobosan dari pemerintah ya Pak ya, terutama untuk mengatasi hal-hal the bottlenecking terkait dengan realisasi anggaran, monef anggaran, terkait dengan akuntabilitas dan transparansi anggaran juga. Lalu tadi yang menarik Pak Hunta ada terkait dengan nilai fiskal transparansi dalam open budget survey itu meningkat gitu ya. Tapi di sisi lain kok tantangan internalnya itu kok tuntutannya malah transparansi anggaran gitu. Nah, lalu yang ketiga itu terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, memang concern kita mungkin 20% on top dana perlindungan sosial yang sampai saat ini belum ada datanya Pak ya. Memang kita tahu sendiri di pemerintah saat ini sedang ada inisiatif untuk pendataan berbasis desa ya Pak ya, yang langsung ke masyarakat gitu. Nah, mungkin dengan itu akan ada upaya perbaikan data. Ya. Betul. Lalu kita sekarang beralih ke Pak Ubaidi. Pak Ubay, menyambung dari Pak Hunta tadi gitu ya, seperti apa sih gitu sinkronisasi kerjasama sinkronisasi kebijakan penganggaran gitu ya antara pusat dan daerah, terutama terkait dengan refocusing anggaran yang ada saat ini Pak dalam penanganan pandemi COVID-19. Silakan Pak Ubay. Terima kasih Mbak Maha, yang saya hormati Pak Taufik, Pak Gunta, Pak Misbah, Bu Ana, dan Ibu Bapak sekalian peserta webinar pada siang hari ini. Pertama memang tadi sudah sampaikan para pembicara sebelumnya bahwa untuk COVID-19 ini kan merupakan kondisi extraordinary ya, sehingga penanganannya memang harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa juga, yaitu dengan cara-cara yang luar biasa juga, itu kita sepakat. Yang kedua, bahwa COVID-19 ini juga mempunyai dampak yang signifikan tadi, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan bahkan sampai beberapa aspek lain pada level mikro yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Misbah. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, dalam konteks kami di Badan Kebijakan Fiskal, tentu kalau kita bicara tentang kebijakan biaya penanganan COVID yang tadi disampaikan yang mencapai 695, itu angka itu juga tidak serta-merta gitu ya. Karena penentuan seluruh kebijakan, program atau angka, kalau kita mengacu kepada pasal 7 PP 23 tahun 2020, itu keseluruhannya memang kita bawa di dalam konteks rakor Kemenko Perekonomian. Jadi kalau kita bicara rakor Kemenko Perekonomian, itu berarti di sana ada beberapa kementerian lembaga yang terkait langsung, kemudian ada sinkronisasi, harmonisasi kebijakan dilakukan di sana, dan kemudian itu dibawa ke sidang kabinet.
Nah, kemudian prosesnya akan saling sinergi. Berbagai sidang kabinet, tapi juga kadang-kadang kita juga melakukan beberapa media briefing, preskon untuk menyampaikan beberapa kebijakan yang ditempuh berdasarkan hasil rapat di Menko Perekonomian. Dan kita juga melakukan, tadi sampaikan Pak Kunta juga, beberapa konsultasi dengan beberapa aparat penegak hukum ataupun auditor. Termasuk tentu kita juga menyampaikan komunikasi, konsultasi, juga dalam rapat dengar pendapat, konsultasi dengan DPR, baik itu Komisi 11 maupun Badan Anggaran. Sehingga kita berharap bahwa keseluruhan dari proses dalam penyusunan kebijakan itu sudah melalui tahapan-tahapan yang secara konstitusi itu memang diamanatkan di undang-undang. Nah, berikutnya yang ingin kami sampaikan, kalau kita bicara dalam konteks budget, tadi bagaimana realokasi, refocusing anggaran itu harus dilakukan. Kita sama-sama tahu Ibu dan Bapak sekalian bahwa dampak COVID ini terhadap perekonomian sangat luar biasa. Dan bahkan di Q2 kemarin kita growth-nya adalah 2,97 dan di Q1 ya, di Q2 ini dalam beberapa diskusi itu kita bahkan baik itu kita akan dampaknya dalam karena pada pertumbuhan yang minus. Nah, tentu ketika kita bicara pertumbuhan minus itu akan berdampak sangat signifikan terhadap postur APBN. Nah, pertama adalah kenapa itu harus refocusing? Ya karena kondisinya kemampuan keuangan negara harus melakukan itu, ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan untuk penanganan COVID tadi. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dalam konteks APBN ini, dampak ekonomi tadi, dalam postur pendapatan negara misalnya, itu akan berdampak signifikan. Karena penurunan pendapatan negara itu tidak hanya berasal dari dampak ekonomi, tetapi ada beberapa kewajiban dari pemerintah melalui perpajakan untuk memberikan insentif perpajakan yang tadi disampaikan. Baik itu untuk mendukung sektor kesehatan atau untuk menjaga ekonomi tetap jalan. Itu juga berpengaruh terhadap pendapatan negara yang turun. Harga komoditas dunia juga mengalami penurunan. Nah, dengan kondisi pendapatan negara yang turun sementara kebutuhan anggaran semakin meningkat, maka yang dilakukan adalah selain on top kebutuhan anggaran yang memang harus disediakan, harus ada refocusing atau realokasi tadi. Nah, ketika kita bicara tentang refocusing atau realokasi anggaran, Ibu dan Bapak sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa refocusing realokasi anggaran tadi tentu ditujukan untuk peningkatan efisiensi, ya. Dan beberapa memang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Tadi Pak Misbah juga sudah mengatakan bahwa dalam rangka itu memang Menteri Keuangan telah menerbitkan surat edaran nomor 6 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran KL untuk percepatan penanganan COVID yang memang substansinya adalah agar memang KL didorong untuk menggunakan alokasi yang anggaran untuk mendukung percepatan penanganan COVID. Nah, bagaimana kemudian sinkronisasinya kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga harus melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena secara fiskal, keuangan daerah dia juga akan terdampak. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana dampak COVID terhadap APBD misalnya, terutama yang berasal dari fiskal transfer daerah ke dana desa yang merupakan sumber pendapatan daerah, itu kita tentu tadi Pak, sumber pendapatan daerah itu kan ada yang berasal dari DAU, ada yang berasal dari dana bagi hasil, ada yang berasal dari dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik. Nah, itu tentu akan berkurang pendapatannya. Kenapa? Karena kalau pendapatan negaranya berkurang, maka yang dibagi juga akan kurang. Karena DAU itu kan berdasarkan dari pendapatan dalam negeri neto. Dana bagi hasil berdasarkan dari pendapatan negara yang bersumber dari pajak maupun sumber daya alam, beberapa di antaranya dibagi hasilkan. Kalau dia turun, maka tentu juga pendapatan daerah juga akan turun. Nah, dalam konteks itu, Ibu dan Bapak sekalian, maka kemudian tadi Pak Misbah juga mengatakan bahwa defisitnya dari sebelumnya di Perpres 54 5,07 menjadi di Perpres 72 adalah 6,34. Nah, ini yang kalau di daerah-daerah tadi ketika kita konteksnya adalah penyesuaian TKDD ya, kalau kita di Perpres 54 itu memang penyesuaiannya itu mencapai sekitar 94,2 triliun. Nah, tentu tadi dikatakan bahwa refocusing APBD itu juga dilakukan
melalui SKB Menq dan Mendagri supaya governance-nya juga tetap terjaga. Maka kemudian beberapa refocusing kegiatan dan relaksasi beberapa kegiatan yang terkait dengan DAK fisik itu juga dilakukan. Termasuk tadi Bu Ana juga mengatakan bahwa penggunaan dana desa untuk BLT itu juga dimungkinkan, terutama untuk menjaga, mempertahankanlah daya beli masyarakat supaya karena kita tahu yang kita lakukan adalah menekan supaya angka kemiskinan itu tidak sampai turun secara drastis. Maka salah satu yang kita lakukan adalah bagaimana kita merelaksasi penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai. Nah, kebijakan itu juga dilanjutkan kembali di dalam Perpres 72 tahun 2020. Ya, itu ada beberapa kebijakan baru yang kemudian itu diakomodasi di dalam Perpres 72 terkait dengan TKDD. Pertama adalah menetapkan rincian alokasi dana cadangan DAK fisik per bidang per daerah yang nilainya sekitar 8 triliun kira-kira. Kemudian ada juga alokasi DID tambahan. Nah, alokasi DID tambahan ini memang lebih difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Jadi pemulihan ekonomi di daerah, kenapa itu penting? Karena memang kita ingin bahwa triwulan 3-4 ini pertaruhan kita semua, bahwa ekonomi itu harus tumbuh gitu. Maka keseluruhan postur anggaran itu memang sebagian besar kita dedikasikan selain untuk penanganan kesehatan, mendorong bagaimana kemudian daya beli masyarakat, kemudian kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap perekonomian itu betul-betul harus kita dukung. Maka kemudian jadi ada alokasi tambahan 5 triliun. Pemerintah juga memberikan tambahan misalnya mengalokasikan pinjaman daerah. Jadi bagi daerah-daerah yang mempunyai kegiatan-kegiatan harus segera dieksekusi untuk mendukung ekonomi daerah, tapi kemampuan fiskalnya terbatas, pemerintah menyediakan pinjaman daerah sekitar 10 triliun dari APBN dan 5 triliun itu berasal dari PTSMI yang itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah. Di samping ada beberapa alokasi lainnya untuk mendukung sektor pariwisata yang ada di daerah. Jadi itu Bu Maha, Mbak Maha dan Ibu Bapak sekalian terkait dengan refocusing, realokasi anggaran dan bagaimana sinerginya itu kemudian bisa dilakukan antara pemerintah dan pusat dan daerah. Nah, supaya kemudian itu bisa berjalan, kemarin kita melihat melalui Kementerian Dalam Negeri juga sudah mengundang beberapa kepala daerah untuk diberikan semacam sosialisasi bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa segera diakselerasi di daerah. Kita menyadari bahwa pada tataran mikro, tadi kita terima kasih mendapatkan masukan dari Ibu Ana dan Pak Misbah, ada beberapa persoalan yang kemudian itu perlu untuk kita follow up supaya itu menjadi lebih cepat lagi dilaksanakan di daerah. Saya kira itu sebagai pengantar umum bicara tentang refocusing dan bagaimana sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks menjaga APBN tetap sustainable gitu ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Maha. Terima kasih Pak Ubaidi. Jadi memang sudah banyak ya Pak ya gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat gitu ya, terkait dengan refocusing anggaran terutama untuk mensupport daerah gitu dalam penanganan COVID, baik dari terkait dengan alokasi DID tambahan, TKDT, lalu ada juga pinjaman daerah gitu ya Pak ya. Jadi berbagai upaya sudah dilakukan. Monefnya mungkin yang perlu kita tingkatkan ya Pak ya gitu. Selama ini mungkin monefnya baru kita bisa minta ke Kemdagri gitu ya Pak ya. Lalu kita di sini juga ada teman-teman di YouTube yang sudah bergabung Pak di kanal Asumsi, di kanal YouTube Asumsi. Saya ini halo-halo dulu ke teman-teman di YouTube. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi Q&A Pak. Jadi ada banyak nih pertanyaan dari peserta webinar hari ini gitu ya. Saya akan membacakan beberapa yang terkait dengan topik diskusi kita hari ini. Mungkin pertama terkait saya tanyakan kepada Pak Misbah Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Supriyadi Toro. Nah, apakah jumlah anggaran COVID yang naik itu Setnas Fitra sudah melihat gitu dampaknya kepada masyarakat seperti apa gitu? Apakah sudah ada evaluasi dari Setnas Fitra? Silakan Pak Misbah.
Ya, terima kasih Mbak Maha. Pertanyaannya tadi, nah soal dampak nih ya. Sebenarnya kalau melihat tadi serapan anggaran yang masih sangat minim dari alokasi anggaran COVID ini yang mencapai 695 baru terserap, misalnya untuk kesehatan baru 5% ya, ini per Juni misalnya, mungkin sudah ada tambahan-tambahan terutama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kunta. Tetapi kalau dari kalau kita bandingkan dengan masyarakat yang jumlah masyarakat yang terpapar misalnya, ini juga sebenarnya masih memprihatinkan ya, bagaimana mengalokasikan anggaran terutama untuk kebutuhan-kebutuhan informasi bagi masyarakat, karena ketika ini kan kebijakan berbagai daerah ini kan macam-macam, ada yang sudah membuka ya karena istilah new normal ini kemudian sudah mempublik gitu, sudah diterima oleh publik, tetapi penerjemahannya berbeda-beda. Banyak masyarakat yang kemudian juga tidak menggunakan protokol kesehatan di dalam aktivitas ketika kebijakan new normal terutama di daerah-daerah itu dilakukan gitu ya. Terus kedua, kita masih mendapatkan beberapa tadi berita terakhir ya di media, di TV itu masih banyak juga beberapa kasus nakes yang meninggal, terutama di Jawa Timur misalnya, atau di beberapa daerah yang angka COVID-nya sangat tinggi. Ini juga mengindikasikan bahwa peralatan-peralatan untuk penyelamat nakes ini itu masih belum memadai gitu ya. Ini yang mungkin penting untuk menjadi evaluasi bagi pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan misalnya atau Kementerian Keuangan, bagaimana efektivitas belanja yang dilakukan itu. Jadi kita tadi Pak siapa namanya? Pak Supriyadi, Pak. Supriyadi ya, Pak Supriyadi, kita belum bisa mengukur secara secara valid gitu ya efektivitas anggaran, karena pertama dari serapannya itu masih sangat kecil. Mungkin kita baru bisa menilai output dari alokasi anggaran itu. Sudah berapa wilayah yang mendapatkan melakukan rapid test misalnya. Terus swab, peralatan swab itu sudah beberapa daerah yang menyelenggarakan. Nah itu saya pikir masih sangat minim ya. Itu kira-kira Mbak Maharani. Terima kasih Pak Misbah. Mungkin saya beralih dulu ke Bu Ana ya Bu ya, dengan pertanyaan yang sama gitu ya. Apakah program Kompak sudah mengevaluasi efektivitas dari dana COVID ini kepada masyarakat? Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Maharani pertanyaannya. Mungkin kami tidak mengevaluasi ya, tapi lebih mengumpulkan fakta, evidence, dan permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan BLTDD. Karena itu memang bersinggungan dengan fokus kerja Kompak untuk penguatan pemberdayaan masyarakat dan juga peningkatan kapasitas di desa-desa gitu. Nah, dari apa yang kita amati, memang salah satu hal yang tadi sempat disinggung oleh beberapa panelis lainnya mengenai data. Jadi kan untuk mengevaluasi kita perlu data yang handal ya. Sedangkan tadi sudah disinggung juga bahwa data yang tersedia ini memang kurang up to date dan ada masalah eksklusi dan inklusi juga gitu dalam data yang tersedia di daerah. Nah, untuk itu sebenarnya ada cara-cara untuk bagaimana memperkuat peran desa untuk pemutakhiran data tersebut gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya sistem informasi desa atau dengan adanya kapasitas di desa-desa untuk melakukan pemadanan data dari desa dengan data DTKS, itu sangat baik untuk melakukan evaluasi atau social audit yang tadi disebut oleh Pak Misbah. Tapi data itu perlu kebiasaan untuk pendataan, sistemnya itu udah perlu berjalan secara operasional sebelum
COVID terjadi gitu, sehingga desa-desa bisa melakukan comparison atau pemadanan. Oke, dari data desa ini loh daftar masyarakat yang seharusnya ditetapkan menjadi penerima BLTDD. Namun yang sudah tersalurkan itu kepada keluarga ABCD, masih ada yang miss, ada yang belum menerima, ada yang menerima lebih dari yang seharusnya gitu. Jadi di situ isu mengenai data itu menjadi sangat penting. Dan ini juga berkaitan dengan yang tadi ya, transparansi anggaran itu harus dimulai dengan keterbukaan data. Jadi bagaimana Pemda itu membuka datanya kepada desa-desa, sehingga desa-desa bisa ikut serta dalam melakukan updating, dan bagaimana sinergitas data itu terjadi antar OPD dan juga antar desa dan pemerintah daerah. Jadi kalau mengenai analisa pemanfaatannya sendiri itu sudah tercover oleh mitra kami, yaitu Pak Misbah di Seknas Fitra. Tapi yang saya ingin highlight di sini adalah pentingnya data dalam era COVID ini untuk memastikan bahwa penyaluran berbagai bansos dan BLTDD itu tepat sasaran. Begitu Mbak Maharani. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya saya ingin meneruskan pertanyaan dari audiens ini Pak kepada Bapak Taufik Hanafi Pak. Jadi pertanyaan ini ada dari Mbak Kalista Dia Amalia. Apakah proses perencanaan anggaran gitu ya terkait dengan COVID ini sudah mengkonsideran misalnya kajian-kajian yang ada, data-data yang ada gitu, dan seperti apa sih gitu proses perencanaan penganggarannya ini memprediksikan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang ke depannya. Silakan Pak Taufik. Mohon izin masih di mute Bapak. Ya, jadi terima kasih nih atas pertanyaannya, dan tadi juga saya lihat di list pertanyaan juga ada juga nih pertanyaan dari Medan, dari bagaimana keterlibatan disabilitas dalam perencanaan ini. Tadi saya lihat di dalam list pertanyaan, karena di sini listnya aja udah ada 16 ini ya, list pertanyaannya ini. Di masing-masing pertanyaannya ada sub-sub pertanyaan itu, panjang sekali itu. Betul Pak, beranak pertanyaannya Pak. Jadi terima kasih nih atas pertanyaannya. Tentu memang dalam kondisi yang terjadi saat ini tidak mudah ya memperhatikan berbagai variabel untuk merencanakan kebutuhan itu. Coba kita lihat bagaimana perjalanan anggaran untuk stimulus yang disiapkan oleh pemerintah itu. Jadi kan ada perkembangan terus. Itu artinya apa? Faktor ketidakpastian itu sangat tinggi sekali, dan tidak ada satupun kalau ditanya ini kapan ini COVID ini bisa selesai, tidak ada yang bisa menjawab. Ya, dengan kondisi ketidakpastian ini kan tentu kita termasuk pemerintah mempersiapkan berbagai strategi ya untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan itu. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu Bappenas juga mencoba ini untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih real terhadap kebutuhan-kebutuhan yang muncul di tingkat daerah. Jadi kami di Bappenas ini tim yang beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan langsung ini ke daerah. Ya, meskipun masih dalam kondisi Covid ini, karena memang peran daripada daerah kan begitu penting ya, melihat kesiapan daripada daerah dalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi. Jadi ternyata ini yang kami juga mohon dukungan juga ini, terutama organisasi-organisasi kemasyarakatan ini, terutama mengajak masyarakat luas dalam memenuhi protokol kesehatan ini di lapangan. Ternyata tidak mudah, ya. Kita lihatnya kan di Jakarta ini, tapi begitu di daerah masuk itu kondisinya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di sini. Baik itu di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat pasar, ya. Ini sesuatu yang sangat berbeda kondisinya. Oleh karena itu termasuk Fitra ini meskipun mendedikasikan dan memfokuskan terutama dalam aspek anggaran, tapi masalah pandemi Covid ini begitu luas, terutama mengajak masyarakat luas ini ya memenuhi berbagai protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Ini menjadi sangat penting sekali. Oleh karena itu tadi dalam merencanakan ini tentu
juga memperhatikan berbagai variabel-variabel itu, ya. Jadi tadi ada banyak sekali ya pembahasan mengenai betapa pentingnya penyerapan daripada pemanfaatan anggaran untuk pandemi COVID. Karena apa? Kalau kita lihat sekarang itu hampir semua wilayah ini ya, itu wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, itu kalau kita petakan, itu wilayahnya adalah pertumbuhan ekonominya kalau kita bandingkan dengan triwulan 1 yang tahun lalu, semuanya mengalami penurunan. Ya, hampir semua sektor itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, satu-satunya elemen yang kita harapkan untuk sebagai bantalan ya, supaya kegiatan ekonomi di tingkat nasional dan di daerah itu bisa terus berjalan, supaya kita tidak kontraksinya begitu dalam. Ini peran daripada anggaran yang disiapkan untuk anggaran publik itu, penyerapannya menjadi sangat penting, ya, pemanfaatannya menjadi sangat penting. Tidak hanya masalah penyerapan, bagaimana efektivitas daripada penggunaan anggaran ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, oleh karena itu peran daripada lembaga-lembaga masyarakat luas, termasuk Fitra atau Kompak yang selama ini juga cukup banyak berperan membantu peningkatan kapasitas di tingkat daerah, ini sangat krusial dalam kondisi pandemi COVID ini. Bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran yang ada ini, tidak hanya dalam aspek penyerapan, tapi efektivitas daripada pemanfaatan itu menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Dari berbagai elemen yang ada, itu saat ini, dalam kondisi saat ini, itu anggaran publik inilah menjadi salah satu faktor yang sangat krusial untuk menopang kegiatan ekonomi agar kita tidak turun lebih dalam lagi. Sehingga Sehingga Bapak Presiden memberikan perhatian yang begitu tinggi betapa pentingnya pemanfaatan daripada anggaran ya untuk pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu perhatian beliau untuk memonitor sejauh mana pemanfaatan dan penyerapan ini menjadi sangat krusial, karena ini sangat menentukan bagaimana geliat kehidupan sosial dan ekonomi di tingkat masyarakat itu menjadi sangat kritis pada masa-masa saat ini. Barangkali itu, sedangkan tadi tentu faktor-faktor untuk yang dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan penganggaran ini banyak sekali variabel-variabel yang diperhatikan dengan tingkat ketidakpastian yang begitu tinggi. Ya, tapi pengalaman kami melakukan kunjungan ke daerah, ini ternyata kesiapan daripada daerah itu tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, teman-teman yang bergerak di memberikan pendampingan ini menjadi sangat penting ya untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya memenuhi protokol kesehatan ini. Karena apa? Kalau ini tidak bisa dilakukan dengan baik, relaksasi kehidupan ekonominya juga sangat terganggu. Ya, karena pada saat dibuka kehidupan ekonominya, sosialnya itu, tapi dampak kesehatannya itu tidak bisa mengimbangi, tentu akan terjadi konstruksi lagi, balik lagi ke kondisi yang sebelumnya. Oleh karena itu peran daripada teman-teman yang bergerak di grassroots ini sangat krusial, tidak hanya membantu Pemdanya dalam memonitor pemanfaatan anggaran, tapi bagaimana mengajak masyarakat luas bisa memenuhi protokol kesehatan dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya saya meneruskan pertanyaan dari Ibu Vina Herdiani kepada Bapak Kunta, Pak. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan anggaran korporasi yang penyerapannya masih 0% hingga semester 2 2020, Pak. Nah, ini apakah penyerapan anggaran korporasi masih 0% ini akibat belum adanya peraturan terkait pencairan dan peraturan pendukung lainnya, Pak? Nah, ini langkah-langkah seperti apa percepatan dilakukan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian BUMN? Terima kasih, Pak Unta, silakan. Terima kasih, Mbak Hana ya. Jadi kalau yang untuk korporasi sebenarnya ini kan lebih kepada untuk BUMN ya, dan bukan berarti bahwa ini kan memang 0%, karena memang
kita masih melihat kebutuhan dari masing-masing BUMN tadi, karena akan beda-beda gitu. Termasuk juga untuk usaha-usaha, tapi untuk yang BUMN ya, untuk yang padat karya. Jadi misalnya nanti mengenai Garuda atau Hutama Karya, ini yang masih kita lihat dan kapan timing yang pas untuk masuk. Dan saat ini memang belum ada realisasinya. Mungkin harapannya sih kan nanti Q3 dan Q4 ya. Jadi kemungkinan di Agustus atau di September nanti. Tapi kalau untuk dunia usaha secara umum, yang ini kan bukan di pembiayaan koperasi, tapi yang di sebelah tadi yang UMKM. Kalau saya boleh share screen ya, sedikit aja supaya pemahamannya sama gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya yang biaya penanganan COVID. Kalau pembiayaan korporasi yang tadi saya sampaikan, ini lebih banyak ke BUMN. Dan kita masih melihat dan memetakannya. Kalau yang UMKM, itu kan juga ada yang core dan non-core gitu ya. UMKM dan non-UMKM. Ini sudah jalan semuanya. Intinya bahwa kita membantu dunia usaha yang di luar BUMN itu sudah jalan, termasuk subsidi bunga, kemudian penjaminan, kemudian penempatan dana, termasuk insentif-insentif pajak tadi yang Mas Ube sudah sampaikan, berbagai macam insentif pajak supaya dunia usaha itu tetap ya maksudnya produksinya nggak ada tapi dia tidak mati gitu. Maka tidak ada PHK, tidak ada penundaan pajak dan juga pembebasan segala hal itu. Tapi untuk pembiayaan koperasi memang kita masih melihat timingnya dan juga per BUMN itu kan beda-beda. Mungkin tidak perlu PMN, mereka mungkin hanya imbreng saja, atau mungkin mereka lebih pada penjaminan. Hal seperti itu. Ya, harapannya Q3, Q4 akan jalan. Itu Mbak Hana. Berarti prosesnya masih sedang review dan exercise di Kementerian Keuangan dan BUMN ya Pak ya? Bukan terkendala karena peraturan pencairan yang belum keluar ya? Peraturan semua sudah keluar, semua sudah ada. Bukan review di kita, tapi kita melihat timingnya Mbak. Timingnya kapan ini yang pas. Kan tidak harus sekarang gitu ya. Dalam arti BUMN itu kan bisa aja kebutuhannya tidak cash gitu, tapi dia lebih kebutuhannya pada memaintain gitu kan, memaintain ininya, pinjamannya. Maka kita kasihnya seperti apa. Itu sudah ada semua, tinggal nanti timingnya jalan. Itu Mbak Ana ya. Siap, terima kasih Pak Kunta. Mungkin ini gongnya di Pak Ubaidi ini agak banyak Pak pertanyaan yang sama gitu, yang serupa gitu dari teman-teman yang bertanya di Q&A. Nah ini apakah dashboard keterbukaan anggaran di Kementerian Keuangan terkait dengan akun COVID itu bisa diakses oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil dan masyarakat pada umumnya, terutama implementasi di daerah gitu, karena banyak keluhan kurangnya transparansi di daerah. Oh, ini yang jawab Pak Kunta nih, Bu. Panglima Munefnya nih nanti mungkin ditambahkan Pak Kunta. Tapi saya mencoba untuk menjawab beberapa yang sempat saya baca tadi. Jadi ada pertanyaan yang menarik, terutama terkait ada pertanyaan dari Pak Ivan ya kalau nggak salah tadi. Apa pertimbangannya anggaran 695 triliun untuk penanganan COVID itu dialokasikan, konsiderannya apa. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang lain dari Pemda, ya itu apakah untuk beberapa kebijakan penanganan COVID ini dilakukan melalui beberapa kajian yang sudah direncanakan dengan baik gitu. Nah terhadap dua hal ini saya akan menjawab secara umum. Pertama adalah bahwa biaya penanganan COVID 695 itu kan sebenarnya merupakan sebuah respon policy yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks fiskal APBN ya akibat beberapa dampak yang dimunculkan oleh COVID yang tadi saya sampaikan di depan. Pertama kesehatan, ya kan kita tahu. Yang kedua sosial, banyak aktivitas ekonomi yang berhenti. Kemudian mau tidak mau kalau aktivitas ekonomi nggak berhenti kan kemudian beberapa orang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia kehilangan pekerjaan. Demikian juga dengan sektor-sektor informal. Kemudian di ekonomi juga demikian. Kinerja ekonomi tadi saya katakan depan menurun sangat tajam. Kenapa? Konsumsi terganggu. Investasi terhambat, ya kan? Ekspor impor juga terkontraksi.
Nah, kemudian sektor keuangan tadi dijaga, jangan sampai kemudian dampak di kesehatan, sosial, ekonomi itu juga akan melebar di sektor keuangan. Kenapa? Karena volatilitas sektor keuangan itu muncul gitu, seiring dengan beberapa penurunan dari sisi kepercayaan investor misalnya. Nah, ini juga harus dijaga ke semuanya. Maka kemudian yang kita lakukan itu adalah bagaimana kemudian yang kesehatan ini harus tetap dijaga, menekan ya tadi beberapa intervensi dari sisi anggaran kesehatan tetap harus diutamakan karena krisis bermula dari sana. Yang kedua adalah kalau kemudian tadi dampak yang berikutnya memang kalau dampaknya itu menjadi sangat serius, itu akan bisa menambah pengangguran dan menambah kemiskinan yang cukup signifikan. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga supaya orang-orang yang tadi miskin itu tidak jatuh miskin lagi. Maka ada perlindungan sosial yang tadi disampaikan. Supaya ekonomi jalan, maka tadi ada beberapa insentif usaha yang diberikan, baik kepada UMKM maupun korporasi. Nah, karena kemudian kita juga Indonesia itu juga terdiri dari banyak pemerintah daerah, maka kemudian sektoral dan Pemda itu juga harus didukung. Nah, itu yang saya katakan tadi, konsiderannya ke sana, yaitu supaya ekonomi tetap tumbuh, kesehatan itu tetap dapat dijaga, ya. Dan yang berikutnya adalah tadi masyarakat yang rentan miskin dan jatuh miskin itu kemudian dia tidak jatuh miskin lagi melalui beberapa perlindungan sosial yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ada juga yang menarik tadi, apakah realokasi APBD juga memanfaatkan silpa, karena banyak silpa yang menganggur di daerah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa silpa yang ada di daerah itu memang ada dua kategori. Ya, pertama adalah kan kebanyakan silpa itu kan dihitung dari data simpanan Pemda yang ada di perbankan, ya kan? Simpanan Pemda ada yang perbankan itu adalah kenapa muncul silpanya sangat tinggi. Kalau dia masih di pertengahan tahun, biasanya memang dananya itu belum dipakai, ya kan? Karena belum dipakai, ada dana tapi belum dipakai. Yang ini menjadi concern pemerintah pusat juga dalam konteks penyaluran itu, jangan sampai kemudian dana yang sudah kita salurkan ke daerah itu tidak segera dieksekusi, karena dia juga punya biaya kan. Dana itu yang ke daerah juga dia punya biaya juga. Kemudian kalau silpa itu akhir tahun, itu juga harus kita cermati bahwa silpa itu apakah memang dia silpa murni atau silpa yang memang karena di akhir tahun dia tidak bisa mengeksekusi. Nah, anggaran dari silpa itu adalah berdasarkan anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya di maka dia harus silpanya di akhir tahun harus ditanda bintang. Maka dalam konteks itu yang ingin saya katakan adalah bahwa realokasi itu tentu berasal dari beberapa kegiatan yang tidak prioritas, kemudian beralih kepada kegiatan-kegiatan yang prioritas, ya kan? Bisa berasal dari perjalanan dinas, honor tim dan sebagainya, atau kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak prioritas tadi, ada prioritas lain yang harus dialokasikan, maka ada realokasi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ubaidi. Kalau gitu kita kembali ke Pak Kunta, Pak. Apakah akun COVID atau keterbukaan data di Kementerian Keuangan itu bisa diakses oleh masyarakat, Pak? Yang jelas kita sudah ada dashboard ya. Nanti itu yang akan sebenarnya sudah terbuka sih, bisa dilihat websitenya. Cuma saya lupa nanti saya bisa sampaikan websitenya apa. Itu bisa dilihat di situ dashboardnya, pencairan dari masing-masing klaster tadi, termasuk kegiatannya dan programnya, pagunya berapa, dipanya berapa, realisasinya berapa, itu ada. Nanti bisa diakses di sana. Kalau mungkin lebih detail lagi lah itu kan bisa aja nanya ke kami ya untuk ditanyakan mengenai apa. Tapi kalau secara garis besar, maksudnya bukan garis besar, secara ini ya setiap klaster tadi kan ada 6 klaster, satu klaster ada banyak program, itu semua sudah ada di dashboard. Nanti bisa dilihat. Nanti kami juga sampaikan ini merah, kuning atau hijau gitu. Kalau hijau itu berarti programnya sudah jalan dan on the right track gitu ya. Kalau kuning itu regulasinya sudah ada tapi ini belum jalan. Kalau merah itu memang semuanya sudah ada tapi harusnya jalan tapi belum. Itu ada macam di dashboard itu ada. Nanti bisa diakses ke sana. Kemudian saya satu lagi, sebenarnya kemarin juga Presiden sudah membentuk namanya komite ya, yang Perpres 82 2020. Komite untuk penanganan COVID dan PEN.
Nanti di sana juga harusnya akan ada ini lagi, ada dashboard untuk memantau program COVID ini. Gitu, Mbak Maha. Terima kasih Pak Kunta. Ini mungkin pertanyaannya umum kepada para panelis, mungkin bisa menjawab gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Jeffrey Ong terkait dengan hubungan antara anggaran COVID dengan politik, terutama pemilihan kepala desa gitu ya, pilkades gitu. Nah, jadi ini seperti apa gitu? Karena sering ditenggarai bahwa pengaruh dari anggaran dana COVID tidak transparan ini akan berdampak kepada proses politik terutama di desa yang juga akhirnya tidak baik gitu, seperti itu. Kira-kira siapa nih panelis yang mau menjawab, Pak Misbah atau Bu Ana? Silakan. Ya, saya coba merespon singkat saja. Nanti yang lain juga bisa. Menurut saya memang potensi politisasi anggaran COVID ini sangat besar, terutama di daerah-daerah yang sekarang mau pilkada gitu ya, 9 Desember 2020, atau di daerah-daerah yang desanya juga menyelenggarakan pilkades. Ini karena banyak sekali kan bantuan-bantuan, tadi ada bansos yang kemudian bungkusnya ditempelin foto calon misalnya. Atau kalau di desa itu mungkin juga ada pilih kasih dalam tanda petik ya, mana yang kemudian diberikan bantuan sosial, BLT dana desa, yang seharusnya tidak mendapatkan kemudian banyak mendapatkan karena ingin mendapatkan dukungan. Jadi nah ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kalau di desa kita belum dapat informasinya gitu ya. Tetapi kalau yang itu terjadi di daerah itu kan sudah mulai ada, dan ini Bawaslu juga sudah mulai melakukan identifikasi ya, mana-mana terutama daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada. Itu biasanya jumlah anggaran bansosnya lebih tinggi dibanding yang tidak menyelenggarakan pilkada. Ini juga konsen kami juga menghitung, kan itu ada 3 klaster ya, realokasi anggaran dari APBD itu. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua untuk jaring pengaman sosial atau bansos, yang ketiga untuk pemulihan ekonomi. Nah, bansosnya ini yang daerah-daerah pilkada ini yang lebih tinggi ya dana bansosnya. Sementara ekonomi justru kecil dan gelondongan, tidak dirinci. Kebanyakan itu temuan-temuan yang kami dapatkan. Seperti itu Mbak Maharani. Menarik ya Pak Misbah temuannya ya, justru dana bansos tinggi di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada gitu ya Pak ya. Betul. Iya, kalau dari Bu Ana silakan Ibu. Mohon izin Bu, suaranya tidak terdengar. Maaf. Ya. Maaf. Ya, saya tambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Pak Misbah, bahwa memang potensi untuk elite capture itu sangat tinggi di daerah-daerah yang sedang menjalankan pilkada. Dalam masa normal pun kan memang sudah ada ya elite capture di level desa dan juga di level daerah. Nah, ini semakin riskan dalam era COVID ini karena begitu banyak bantuan yang turun ke desa-desa. Jadi potensi untuk tidak digunakan sesuai dengan persyaratan dan tidak tepat sasaran itu sangat tinggi. Maka dalam hal itu kita perlu jaga betul bahwa yang tadi mengenai keterbukaan informasi itu. Jadi bahwa masyarakat dan juga aparat desa jangan disalahin kalau mereka tidak dibekali dengan informasi yang tepat kan. Intinya seperti itu. Jadi keterbukaan informasi mengenai bantuan-bantuan ini termasuk BLTDD harus benar-benar dijaga supaya semua memiliki informasi yang terpenting terkait bantuan sosial ini. Lalu juga keterbukaan data itu, data penerima manfaat itu perlu dipublikasikan kepada masyarakat sehingga mereka tahu. Saya rasa itu juga butuh di level kabupaten bagaimana mempublikasikan realokasi anggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dan peran
mediator itu menjadi sangat penting, apakah dari organisasi masyarakat sipil atau dari juga BPD kalau di level desa, itu sangat penting untuk menjaga bahwa benar-benar musdes yang dilakukan itu secara terbuka dan partisipatif, tentunya dengan social distancing tetap berjalan, tapi ruang partisipasi secara virtual dan lainnya juga tetap berjalan. Jadi mediator-mediator ini memiliki peran kunci untuk menjaga kualitas ruang partisipasi melalui musdes yang dilakukan untuk penentuan penerima manfaat BLTDD dan juga untuk revisi APBDes. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya saya akan beralih lagi kembali ke Pak Taufik, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Ivan, perwakilan dari Kadin. Jadi pertanyaan terkait dengan sesuai dengan informasi yang ada di berita saat ini, ternyata kebijakan-kebijakan pemerintah tidak berjalan lurus dengan penurunan angka positif COVID, Pak. Nah, sementara angka positif COVID ini akan menghambat investasi-investasi yang dilakukan di Indonesia, Pak, itu. Nah, apakah ada kajian lebih lanjut terkait dengan reward dan punishment terkait hal ini, atau juga evaluasi terkait kebijakan terkait dengan hal ini? Silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih nih masukan dari Kadin, dan ini sejalan dengan apa yang kami lakukan beberapa hari yang lalu ya, kunjungan ke daerah melihat kesiapan kehidupan sosial ekonomi masyarakat ya, terutama kami lakukan di Labuan Bajo karena itu merupakan salah satu super prioritas ya, destinasi wisata, dan itu memang menjadi salah satu isu penting mengenai protokol kesehatan di tingkat masyarakat ya, dan ini merupakan salah satu isu yang perlu menjadi perhatian tidak hanya pemerintah tapi masyarakat luas tadi yang saya sampaikan, termasuk organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi. Ini kalau seandainya ada masukan-masukan bagaimana bisa mendorong ya kehidupan masyarakat luas yang bisa memenuhi prinsip-prinsip protokol kesehatan, ini menjadi sangat penting. Yang kita lakukan di sana, kita juga melakukan kunjungan langsung, tidak hanya sampai di tingkat kotanya, juga di tingkat desanya, karena banyak sekali sekarang lokasi-lokasi desa yang dibuka sebagai tempat tujuan wisata baru. Ya, ini penting karena apa? Karena kehidupan masyarakat di desa itu banyak sekali inovasi-inovasi yang sangat penting yang perlu didukung dan difasilitasi agar terutama turis-turis yang akan masuk ke sana itu ada tingkat keyakinan yang tinggi bahwa kalau kita melakukan kunjungan ke sana itu merasa nyaman dan aman. Ini yang penting ini. Dan kita juga melihat bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Kadin ini juga menjadi perhatian kami di Kementerian PPN Bappenas. Oleh karena itu kami langsung terjun langsung ya ke lokasi-lokasi terutama yang menjadi tujuan wisata super prioritas tadi itu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, hampir semua wilayah ya itu kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan triwulan 1 tahun yang lalu, semuanya mengalami penurunan yang tajam. Apalagi bagi daerah-daerah yang sumber PAD-nya sangat tergantung pada sektor pariwisata. Ya, ini kalau tidak kita tingkatkan, kita perbaiki tingkat kepercayaan wisatawan yang akan datang ke sana, ini akan semakin memperburuk kondisi yang ada di wilayah tersebut. Ya, oleh karena itu perhatian mengenai bagaimana keamanan dan kesehatan yang ada di sana itu menjadi hal nomor 1. Tidak hanya bagaimana kita melihat dari aspek ekonominya, tapi bagaimana kesiapan tidak hanya Pemdanya, tapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu peran daripada organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk perguruan tinggi, itu menjadi hal yang sangat penting untuk bisa memfasilitasi, memberikan pendampingan kepada masyarakat-masyarakat sebagai pelaku-pelaku langsung yang ada di sana. Barangkali itu Mbak Marani yang bisa kami tambahkan.
Terima kasih Pak Taufik. Jadi intinya sekarang tuh pemerintah sangat terbuka ya untuk masukan dari teman-teman OMS, dari masyarakat, dari lembaga penelitian, akademisi gitu ya Pak ya, tentang strategi-strategi efektif gitu ya, gimana caranya agar investasi tetap jalan, ekonomi juga stabil, tapi di sisi lain juga kesehatan dan penyebaran pandemi ini bisa dapat dihentikan gitu ya Pak ya. Baik, ya. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak Ubaidi, menurut saya ini penting gitu ya. Nah, ini jadi ada kebijakan OJK untuk relaksasi pinjaman gitu ya Pak. Tapi di sisi lain UKM itu juga memberikan insentif gitu berupa subsidi kur gitu. Nah, ini gimana resiko tumpang tindih antara kebijakan ini Pak? Gitu. Apakah dimungkinkan satu individu mendapatkan dua insentif yang sama secara bersamaan gitu? Silakan Pak Ubaidi. Baik ya. Sebenarnya kan untuk yang tadi ditanyakan, dua policy itu kan memang sasarannya kan beda ya. Satu untuk UMKM, satunya lagi tadi sebentar saja dibacanya agak putus-putus. Tadi apa satunya Mbak? Relaksasi keuangan masyarakat Pak. Kredit pinjaman perbankan ya. Ya saya kira kan ada sasarannya kan beda. Satu UMKM, memang satunya lagi kan ada penempatan dana yang disasar untuk UMKM ya. Kemudian ada lagi yang memang untuk yang KUR. Jadi nanti mungkin mohon bantuan Pak Kunta nih bisa menambahkan nih. Kalau kita memang melihatnya sasarannya itu juga beda. Jadi kalau memang nanti ada beberapa yang tumpang tindih atau itu ada sistem yang kemudian akan bisa menseleksi itu. Mungkin itu. Mohon bantuan Pak Kunta Pak mungkin bisa menambahkan. Silakan Pak Kunta. Sebenarnya nggak tumpang tindih Mbak, bahwa semuanya itu kan arahnya nanti akan sama. Siapa sih yang akan kita beri? Makanya ini data itu juga tidak hanya data penduduk miskin ya, penduduk miskin dan tidak mampu, tapi juga harus mempunyai data mengenai jumlah UMKM, kemudian siapa yang jadi KUR dan non KUR. Ini yang menjadi sekarang kita sangat informasi ini justru sekarang menjadi masukan bagi kami, dan kita sudah punya namanya SIKP gitu ya. Ini menulis semuanya mana yang kreditnya sangat kecil di UMI, mana yang antara 0 sampai 25 juta, kemudian 25 sampai 50 juta dan sampai ke atas. Jadi layer-layer inilah yang akan kita berikan ya, tidak termasuk nanti subsidi bunganya, termasuk penundaan cicilannya. Kemudian kalau benar UMI itu malah justru kita bebaskan gitu ya. UMI itu usaha mikro, itu justru kita bebaskan gitu. Karena yang kecil, termasuk nanti yang kita ingin dorong lagi adalah bansos produktif. Gitu. Tapi saya ingin satu lagi Mbak Maha ya, mengenai yang tadi ya, intinya saya ingin menjawab mengenai anggaran kesehatan itu kok tidak inline gitu ya dengan jumlah kasus COVID yang semakin meningkat. Saya sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh panelis yang lain ya, tadi Mas Misbah dan Mas Taufik, bahwa sebenarnya protokol kesehatan ini penting sekali. Tapi kita juga harus melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara efektivitas dari anggaran kesehatan, itu bukan melihatnya letter luck dari jumlah pasien COVID-nya. Tapi kita lihat persentasenya, karena pasien COVID pasti nambah, karena sekarang rapid test dan swab-nya semakin tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat persentase dari yang COVID dibandingkan dengan jumlah yang kita tes, itu malah turun. Gitu. Kemudian kalau saya akan tunjukkan sedikit aja, ini ya, share, bahwa sebenarnya total kasusnya pun meningkat secara jumlah, tapi secara persentase itu semakin turun. Ya, kasus aktifnya juga semakin turun. Yang meninggal rasionya juga semakin menurun, yang sembuh semakin meningkat. Ini yang kami monitor harian juga di sini. Ya, kalau kita lihat sebenarnya efektivitas dari sini gitu, bukan hanya jumlah pasien COVID-nya, tapi kita juga itu menjadi warning kami juga dari jumlah pasien COVID tadi itu untuk yang bagaimana kita menjaga protokol-protokol kesehatan tadi. Bagaimana masyarakat juga harus sama-sama mengingatkan dan bekerja sama, sinergi. Kalau keluar
rumah itu ya pakai masker. Kalau di daerah kan masih susah sekali itu. Makanya ini saling mengingatkan dan saling memberi masukan itu ada di situ. Tapi yang jelas dari sisi kesembuhan, yang meninggal, kemudian rasio dari yang sakit ya bukan sakit, yang terdeteksi dia positif COVID dibandingkan jumlah yang yang ikut tes itu artinya semakin lama semakin turun. Itu Mbak Maha, makasih. Baik, terima kasih Pak Kunta, terima kasih para panelis, para peserta webinar kali ini. Sangat menarik diskusi hari dan menurut saya juga cukup efektif Bapak Ibu. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penasaran dari para peserta gitu ya. Sebelum saya menutup acara ini, saya harap para panelis dapat menyampaikan satu powerful statement gitu ya terkait dengan pentingnya transparansi kebijakan fiskal. Kita mulai dari Ibu Ana, silakan Bu. Ya, powerful ya Mbak ya. Iya Bu, singkat, padat, tepat. Untuk menjaga transparansi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, perlu keterbukaan, perlu kepercayaan, dan juga perlu dialog yang selalu dilakukan secara produktif dan kolaboratif. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana gitu. Kepercayaan ya dari tadi tuh poin yang mungkin belum dibahas gitu di sini. Terima kasih Bu, sangat kuat sekali statementnya. Silakan Pak Misbah. Ya, saya juga menyoroti bahwa transparansi ini menjadi kunci ya, menjadi basis untuk bagaimana efektivitas maupun akuntabilitas dari anggaran penanganan COVID ini. Tadi saya sepakat dengan Bu Ana bahwa trust atau kepercayaan masyarakat itu dapat dibangun ketika pemerintah itu terbuka dan ada partisipasi masyarakat yang tinggi dalam penanganan COVID ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Misbah. Kunci adalah partisipasi masyarakat ya Pak ya. Silakan Bapak Ubaidi. Makasih ya. Saya kira kalau transparansi itu kan pemerintah juga concern karena BPK sekarang juga melakukan pemeriksaan mengenai transparansi fiskal. Jadi dalam konteks itu kami melihat transparansi itu merupakan sebuah kewajiban yang mempunyai tanggung jawab dan itu adalah sebuah keniscayaan. Terima kasih Pak. Ini kuat sekali tuh bahwa transparansi adalah kewajiban tanggung jawab gitu ya. Yang mungkin itu sering dilupakan gitu oleh aparat kita gitu. Terus aparat pemerintah gitu. Silakan Bapak Kunta. Ya, sebenarnya sudah menjadi darah daging itu Mbak, transparansi fiskal bukan dilupakan. Cuma caranya kadang-kadang kita beda cara. Ini yang perlu diskusi tadi ya, saya sepakat dengan Mbak Ana sama Mas Misbah. Diskusi ini penting. Jadi kalau saya satu kata aja, transparansi fiskal itu penting untuk membuat APBN kita jauh berkualitas. Terima kasih Pak Kunta gitu. Tak kenal maka tak sayang. Gitu ya. Betul, tak kenal maka tak sayang Pak. Gitu. Biar kenal kita percaya dulu ya Pak ya. Silakan terakhir dari Pak Taufik nih gongnya nih Pak. Kelihatannya sudah lengkap semua nih. Baik, jadi kami memperkuat saja. Jadi tentu transparansi ini menjadi pilar penting bagi partisipasi publik, partisipasi luas publik untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan. Terima kasih Bapak. Jadi transparansi adalah pilar ya, gitu, penting gitu. Terima kasih kepada para panelis atas diskusi yang cukup efektif hari ini. Kami harap kepada panelis dan peserta semua dalam keadaan sehat, selalu jaga stamina, imunitas, dan jangan lupa pakai masker gitu ya, kampanye barunya. Sebelum saya akhiri, kepada para peserta yang ingin mendownload bahan-bahan paparan disampaikan oleh para panelis, bisa diakses di bit.ly /knowledge 25. Ada juga sudah dicantumkan oleh panitia di chat room. Lalu untuk yang ingin mengupload atau mempromot kegiatan ini di media sosial, tolong disertakan tagar KSI Exchange, tagar KSI Exchange, dan tagar inisiatif pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak semua.
Saya akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Salam sehat semuanya. Ya, Salam sehat. Pak Taufik, Pak Kunta, Pak Ubay. Pak Kunta, Pak Taufik, Pak Ubay. Terima kasih juga Nanti saya kontak peserta yang sudah join. Pak Kunta ya. Nanti Ya, kontak-kontak. siap, siap. Saya Yang sowan. penting diskusi itu, Pak. Siap, diskusi. baik. Terima kasih. Salam sehat semua. Terima kasih Pak Terima kasih Taufik. juga nih Pak. Saya live ya, Untuk saya peserta live ya. kita yang ada di Zoom dan ada di YouTube Pak. Jadi udah tembus di YouTube sudah tembus 200-an lebih. Oh, wow. Oh, iya, iya. Ya. Terima kasih banyak. Terima Mantap. kasih. Ya. Terima kasih Mbak Maha. Ya. Mbak Maha.